Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, Bapak Lurah, Ketua RT RW semuanya, wabil khusus Al-Habib Kakanda yang tercinta Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Idrus Al-Idrus, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga paman daripada istri saya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Segaf, dan juga Al-Habib Hamid bin Ali Segaf. Juga kita tidak lupakan, sangat terima kasih tamu dari jauh dari Kalimantan Selatan yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Haji Imran beserta rombongan para alim ulama. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin, hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin, alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhar duma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan saya dan Anda di kesempatan yang paling agung ini untuk mendapat rahmat, mendapat karunia ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya Allah yang mengumpulkan kita, yang mana asal dari kita pendosa keluar dari majlis ini menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa agungnya Allah, betapa indahnya Allah, betapa mulianya Allah yang menggiring Anda hingga Anda dan saya hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita untuk menjauh daripada Allah, karena Allah selalu dekat kepada kita semuanya. Ketahuilah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan inayahnya mentakdirkan saya dan Anda hingga hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Syukuri daripada kenikmatan yang agung ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di kesempatan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melepas di dalam hati kita
rasa cinta kepadanya. Dan khususnya lagi, mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut rasa cinta kita terhadap manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yang paling indah budi pekertinya, yaitu Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, manusia yang begitu peduli terhadap Anda dan saya, manusia yang mana ketika diturunkan firman Allah di dalam surat Wadduha wala sawfa yu'tika fatarda, yang artinya wahai Muhammad, apa yang engkau minta, apapun itu bentuknya, asal engkau ridha, pasti aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad. Tetapi apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad terhadap Allah? Lihat permintaan Nabi Muhammad, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita mudah-mudahan dengan doa dan permintaan Nabi Muhammad seperti ini akan menambahkan rasa sayang kita, rasa rindu kita, rasa cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdoa dan mengangkat tangannya ke hadirat Allah, tangan yang begitu suci, tangan yang begitu luhur, yang mana tangan kedua telapak tangan beliau hingga sampai ke Sidratul Muntaha, dana fatadalla, mengucapkan dan berdoa dan meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, la arda wa wahidan min ummati finnar. Wahai Allah, sungguh saya tidak rela, sungguh saya tidak ridha jikalau ada satu dari umatku masuk ke neraka-Mu, wahai Allah. Lihat betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hendaklah kita selalu untuk mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa syukur kita terhadap Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita idamkan, pasti akan diberikan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Rabbul Alamin, ini janji Allah Zat, innaka la tukhliful mi'ad. Inilah janji kepada Zat yang tidak pernah ingkar dengan janjinya, yaitu Allah, yang dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Wahai engkau manusia-manusia yang diagungkan oleh Allah, jikalau engkau senantiasa bersyukur kepada aku, apa jawaban Allah? La azidannakum, niscaya aku akan berikan kepada engkau lebih dari apa yang engkau minta kepada aku, kata Allah. Tetapi jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk engkau berkufur, ingkar daripada yang sudah engkau janjikan kepada Allah. Wala in kafartum, jikalau engkau ingkar terhadap apa yang sudah engkau janjikan kepada Allah, kufur daripada nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku lebih pedih daripada azab-azab yang lain, azab Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah min dzalik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu enaknya, begitu asyiknya mereka yang merasakan kedekatan dirinya kepada Allah,
Dan alangkah mulianya mereka yang selalu komunikasi dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang paling agung adalah perintah Allah, yaitu salat, yang mana arti daripada salat tersebut adalah silah, adalah hubungan seorang makhluk, seorang hamba kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau remehkan daripada hubungan tersebut, karena hubungan tersebut akan membahagiakan kehidupanmu, akan melangkahkan kemudahan langkahmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di dalam kitab Siratun Nabawi, atau diceritakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, yang terjadi di dalam salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengalir di dalam dirinya darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Petik daripada cerita ini salah satu iktibar yang begitu besar, sehingga Anda akan merasakan daripada enak dan asyiknya ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam peristiwa yang dialami oleh beliau, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada cucu Rasulullah, daripada anak daripada Sayyidina Husain. Husain terlahir daripada rahim Sayyidatina Fatimah, yang dikawin oleh daripada sepupu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mengeluarkan daripada duriyah keturunan yang indah, keturunan yang luhur, yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mana beliau ketika merasakan daripada asyiknya ketika beliau berkomunikasi dengan Allah, setiap malamnya beliau merelakan melewatkan waktunya hanya demi dengan 1000 rakaat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewatkan malamnya tidak hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewatkan malamnya hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewatkan malamnya 1000 rakaat. Hadirin dan hadirat, bayangkan 1000 rakaat yang dilakukan oleh beliau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kesempatan yang lain tidak hanya cukup dengan itu, setelah melakukan daripada hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu romantis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dan bersujud ke hadirat Allah, aqrabul abad ilallah fahuwa sajid, paling dekatnya manusia ketika dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, jikalau seseorang sudah merasakan bagaimana asyiknya dan enaknya sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun peristiwa yang Anda dapatkan, ujian yang akan Anda dapatkan, tidak akan bisa Anda rasakan sedikit pun, karena merasakan daripada enaknya sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengatakan aqrabul abad, paling dekatnya seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari malam inilah perbanyakkan sujud Anda, kita semuanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Anda minta, apa yang Anda idam-idamkan, apa yang Anda angan-angankan, jikalau Anda dari dalam keadaan sujud, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar daripada permintaan Anda. Apapun yang Anda mau pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, dialah Allah. Resapi daripada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dialah Allah,
yang mana tidak rela jikalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang dosa yang besar langsung diampuni oleh Allah. Bahkan sering saya katakan Nabi Muhammad SAW itu jikalau melihat seorang hambanya melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak layak, Nabi Muhammad sujud ke hadirat Allah seraya meminta ampun. In wajadtu syarran taghafartu ma'ar rabbi. Kalau seandainya saya menemukan daripada amalan daripada umatku yang jelek, yang buruk, aku mintakan ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari malam ini cobalah sedikit demi sedikit rasakan daripada lezatnya, asyiknya, kenikmatan bersujud, menjaga hubungan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika merasakan daripada enaknya sujud kehadirat Allah, ketika merasakan daripada nikmatnya ruku kepada Allah, ketika merasakan daripada nikmatnya i'tidal kehadirat Allah, yang mana merasakan daripada lezatnya julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, ketika rumahnya dihabiskan dengan api sekelilingnya sampai habis rata, beliau tidak merasakan sedikit pun daripada panasnya api dunia, sehingga rumah di sekelilingnya, bahkan rumah beliau terbakar habis. Orang-orang di sekelilingnya, bahkan murid-murid beliau, murid daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada cucu Rasulullah, terdapat di dalam dirinya darah Nabi kita Muhammad SAW, heran dan bertanya kepada beliau, ya ibna binta Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau tidak merasakan daripada panasnya api yang mana membakar habis rumahmu tersebut? Lihat, rumahnya habis, dilalap dengan api yang begitu besar, tapi beliau tidak merasa bimbang, tidak merasa bingung, bahkan terjauh daripada itunya semuanya. Beliau merasakan daripada lezatnya bersujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa jawaban beliau kepada murid-muridnya, lihat apa jawaban beliau kepada orang-orang di sekitarnya. Sesungguhnya memang tadi ketika saya menikmati daripada lezatnya sujud, bahkan tidak terasa di dalam diriku panasnya api dunia ini. Kenapa? Karena ketika aku sujud ke hadirat Allah, aku bayangkan betapa panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam doa iftitah sering kita mengutarakan, sering kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa kita hidup, buat siapa kita mati, buat siapa untuk kita ibadah? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah kepadanya kita untuk bersujud dan berrukuk semuanya. Hanyalah Allah. Nikmat daripada lezatnya sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dari malam ini, dari esok hari. Jaga sholat kalian. Saya dan Anda metrospeksi di kesempatan yang sangat mulia ini. Kita jaga khususnya, jangan tinggalkan sholat untuk berjamaah. Kalau memang tidak bisa sholat di masjid, cobalah untuk berusaha sholat di dalam dengan istrinya, dengan anaknya, untuk sholat berjamaah. Bahkan ini janji Nabi Muhammad SAW, man hafadh ala salatil jamaah asya khairan wa mata alal khair. Barang siapa seseorang yang merutini, mendawamkan daripada sholat berjamaah, niscaya kehidupannya akan menjadi baik. Pasti itu. Ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Bukan janji pejabat, bukan janji ini dan itu. Janjinya siapa? Janjinya Nabi Muhammad. Orang yang menjaga, merutinkan dan mendawamkan daripada sholat berjamaah dengan di masjid atau di rumahnya, maka janji Rasulullah asya khairan,
niscaya kehidupannya akan menjadi baik, anaknya menjadi baik, keturunannya menjadi baik, istrinya menjadi baik, semuanya orang di sekelilingnya menjadi baik, pekerjaannya menjadi baik, rizkinya menjadi baik dan halal. Karena kenapa? Menjaga daripada salat, hubungan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Asya khairan wa mata alal khair. Dan dia ketika mendekat daripada waktu ajalnya, dia akan merasakan kematian yang baik dan dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka jaga daripada itu semuanya. Bahkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana indahnya ketika dia bersolat berjamaah. Jikalau ada dari satu sahabat yang tidak solat berjamaah, rombongan dari keluar dari Masjid Nabawi datang menghampiri kepada jamaah tersebut yang tidak solat berjamaah tadi, mengatakan laisal musab man farikal ahbab, innamal musab man hurimatis thawab. Wahai fulan, bukanlah musibah jikalau engkau ditinggal orang di sekelilingmu, engkau ditinggal istrimu, ditinggal anakmu, ditinggal hartamu. Itu bukan musibah, bahkan musibah yang sepele, musibah yang tidak ada artinya, tetapi suatu musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat jikalau engkau mengharamkan daripada pahala-pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang lebar, marilah di kesempatan yang sangat mulia ini kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita sambil engkau angkat tanganmu ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasakan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadimu, aqrabu min hablil marid, lebih dekat daripada urat nadimu. Rasakan nikmatnya Allah, rasakan daripada dekatnya Allah. Tundukkan hatimu, tundukkan wajahmu, angkat tanganmu ke hadirat Allah sambil kita mengatakan daripada kalimat ya Allah bersama-sama. Ingat dosamu, ingat dosa kepada orang tuamu, dosa tetanggamu, semuanya apa yang engkau perlakukan di masa hidupmu. Dan di kesempatan yang sangat mulia ini, Allah Karim, Allah itu dermawan, pemurah Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu, la yubali, tidak melihat status orang itu, entah dulunya dia pembunuh, entah dulunya dia penzina, entah dia dulunya peminum minuman keras. Jikalau dia merasakan daripada lezatnya berdoa dengan Allah, niscaya Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa mereka. Mari kita teriak dengan bersama-sama, kita utarakan kalimat ya Allah. Jangan segan-segan engkau untuk mengeraskan suaramu untuk mengatakan daripada kalimat ya Allah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Rasakan begitu nikmatnya jikalau Anda menyebut nama Allah. Hadirin dan hadirat, jangan segan-segan engkau untuk mengutarakan dan mengatakan kalimat ya Allah. Teteskan air matamu demi Allah. Air matamu di kesempatan yang sangat mulia ini, engkau keluarkan daripada air matamu, dari matamu tersebut akan menjadi saksi kehadiran Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Allah, mereka yang berkumpul di saat yang sangat mulia ini, lihatlah kepada kami semuanya ya Allah. Kami mempunyai hajat wahai Allah, kami mempunyai hajat dunia dan akhirat. Kabulkan segala hajat kami wahai Allah, kabulkan segala hajat mereka-mereka yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Dia yang melihat engkau di malam ini, Dia yang mengabulkan segala doamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teteskan air matamu yang akan menjadi saksi di hari kiamat kepada Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudara kami, wahai Allah, mereka yang terjebak di dalam kemaksiatan, mereka yang terjebak di dalam narkoba, mereka yang terjebak di dalam perzinahan, beri hidayah kepada mereka, wahai Allah. Beri hidayah kepada mereka, wahai Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Jadikan negara Indonesia aman, tentram, wahai Allah. Jadikan negara Indonesia negara Sayyidina Muhammad. Jadikan wilayah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, kota Sayyidina Muhammad. Berikan kepada kami pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang peduli dengan rakyat, pejabat-pejabat yang peduli dengan kemiskinan, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia yang akan menyelamatkan engkau di padang mahsyar dengan syafaat Nabi Muhammad. Dia yang akan menyelamatkan engkau di padang mahsyar dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan istri kami menjadi istri yang salehah, istri-istri suami-suami yang berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, istri-istri mereka yang berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, wahai Allah, menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Jadikan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, wahai Allah, menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutkan nama Allah dengan keras. Nikmat namanya Allah, lezat daripada kenyamanan daripada mereka yang menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, wajbur ummata Sayyidina Muhammad, wastur ummata Sayyidina Muhammad, waghfir ummata Sayyidina Muhammad, wansur ummata Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahya wa nahmud wa numat insyaallah minal amin amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.